warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Apa kabarnya semua? Sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai bimbingan konseling ini, silahkan satu orang memimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doanya? Saya, Bu. Baik, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Adapun tujuan umum yaitu agar peserta didik mampu meningkatkan perilaku disiplin di sekolah, dan tujuan khususnya yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari disiplin. Kedua, peserta didik dapat mengubah perilaku dari yang tidak disiplin menjadi disiplin. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan perilaku disiplin yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, pada kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap awal yang sementara berlangsung, tahap kedua tahap transisi, ketiga tahap inti, dan terakhir tahap penutup. Nah, jadi pada saat kegiatan ini berlangsung ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Pertama yaitu untuk mengemukakan pendapat, kalian harus mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dan kedua yaitu jika ada temannya yang mengemukakan pendapat, jangan ada yang mencela pendapat mereka. Mengerti? Mengerti Bu. Baik. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video mengenai disiplin. Silakan diperhatikan. Manusia tidak ingin mewujudkan impian mereka. Menunda, bermalas-malasan, merasa masih mempunyai waktu, merasa terlalu muda, merasa terlalu tua. Selalu saja ada alasan yang digunakan untuk menunda. Kurangnya disiplin membuat kita kurang produktif. Segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal kecil. Kedisiplinan bukan berarti sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Kedisiplinan itu perlu dilatih terus-menerus untuk menjadi sebuah kebiasaan baru. Kedisiplinan tidak bisa tercipta hanya dalam waktu satu malam. Seperti permintaan Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi. Disiplin itu perlu proses, dan proses itu memakan waktu. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini tanpa disiplin. Mereka kerja lebih keras, datang lebih awal, pulang lebih larut, mengerjakan lebih banyak dan jarang mengeluh. Sifat seperti itulah yang harus dimiliki jika kamu ingin menjadi pemenang dalam hidup. Seorang atlet profesional harus disiplin untuk latihan terus-menerus. Tidak peduli itu berapa lama, apakah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mereka harus terus latihan dan menjadi yang terbaik di bidang itu. Ketika kamu berjanji dengan diri sendiri untuk membentuk tubuh ideal, kamu harus sering ke gym. Kamu harus menjaga pola makan. Kamu harus mengonsumsi banyak protein. Dan kamu harus melakukan itu terus-menerus. Proses disiplin itulah yang akan mengantarkan kamu menjadi apa yang kamu impikan. Dengan begitu, kamu akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Disiplin adalah terus dilakukan walaupun sakit. Melawan semua rasa takut dan malas. Karena hidup tidak akan pernah memberikan apa yang kamu mau, tetapi apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu tidak melakukannya siang dan malam, maka kamu tidak akan pantas, dan kamu tidak akan mendapatkannya. Lawan semua rasa sakit. Ya, itulah tadi video mengenai tentang disiplin. Kakak mau bertanya, di sini ada yang tahu apa itu disiplin? Silakan mengangkat tangannya. Saya, Bu. Silakan Arjun. Dari video tadi, Bu, saya dapat menangkap bahwa disiplin itu adalah suatu kegiatan untuk menaati peraturan yang ada.
Ya, bagaimana yang lain? Masih ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Saya Bu, Silakan. menurut saya disiplin itu merupakan suatu keadaan di mana kita patuh dan taat terhadap peraturan yang telah berlaku. Baik, semuanya betul. Disiplin itu adalah menaati peraturan yang ada. Sikapnya begitu. Akhirnya, Ibu mau bertanya, bagaimana mengubah perilaku dari yang tidak disiplin menjadi disiplin? Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, Baik, silahkan Anna. terlambat ke sekolah. Cara mengubahnya itu bangun lebih awal dan pergi pagi ke sekolah. Nah, terima kasih jawabannya betul. Masih ada yang lain memberikan contoh? Saya Bu, tidak memakai topi pada saat upacara. Cara mengubahnya yaitu dengan memakai topi saat upacara. Ya, betul Natasha. Nah, selanjutnya kita akan games untuk mengetahui yang mana perilaku disiplin dan perilaku bukan disiplin. Caranya yaitu kalian menyebutkan satu perilaku, kemudian kalian menanggapinya secara bersama-sama apakah itu disiplin atau tidak disiplin. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, siapa yang mau memulainya? Saya Bu, Silahkan Marwa. contohnya misalnya tidak memakai sepatu ke sekolah. Itu termasuk perilaku disiplin atau tidak disiplin? Tidak disiplin. Nah, masih ada yang mau memberikan contoh lagi? Saya Bu, Silahkan Arjun. tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, apakah itu disiplin atau tidak? Tidak disiplin. Nah, betul. Nah, masih ada yang memberikan contoh? Saya Bu, Silahkan Susi. contohnya mengikuti upacara bendera. Itu termasuk disiplin atau tidak disiplin? Disiplin. Wah, semuanya sudah pintar. Semuanya sudah mengetahui yang mana perilaku disiplin dan tidak disiplin. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video tentang disiplin lagi. Di kamu, di WA-mu ada. Iya, punya Wilda. Buka filenya baru aku ganti-ganti. Aduh, telat nih. Run. Siapa lagi? Udah jam berapa ini? My butt went here so vividly. Mak, jam berapa ini? Kenapa telat? Apa? Ini. Ah, sini. Kamu saya hukum di sini ya. Angkat. Anak-anak, perilaku seperti ini jangan ditiru ya. Budayakan disiplin. Oke, itulah tadi video mengenai disiplin. Setelah kalian menonton video ini, saya mau kalian mengemukakan pendapat kalian mengenai video ini. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Buat kalian, apa yang bisa kalian pelajari setelah menonton video disiplin ini? Saya Bu. Silahkan Arjun. Baik, setelah menonton video drama yang Ibu tampilkan tadi, saya bisa mengambil pelajaran bahwa sikap yang tidak disiplin itu tidak baik bagi diri sendiri karena dapat merugikan kita. Misalnya saja jika terlambat ke sekolah. Nah, kalau kita terlambat ke sekolah, maka kita akan ketinggalan pelajaran yang akan diberikan oleh guru kita di sekolah. Baik, itu saja Bu. Ya, betul sekali. Berikan aplaus untuk Arjun.
Oke adik-adik, dalam video tadi terdapat siswa yang terlambat. Nah, tindakan apa yang kalian ambil jika kalian berada di posisi siswa tersebut, di posisi terlambat tersebut? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Saya Bu. Silakan Natasha. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya pribadi, saya akan tetap melanjutkan masuk ke sekolah meskipun akan dihukum. Dan untuk keesokan harinya mungkin saya akan lebih cepat bangun dan lebih cepat untuk berangkat ke sekolah lagi agar tidak dihukum kembali. Baik, terima kasih Natasha atas pendapatnya. Saya rasa pendapat Natasha ini cukup luar biasa dan sangat bertanggung jawab. Nah, kita sudah tiba di tahap penutup. Sebelum ditutup, saya mau satu orang mengemukakan pendapatnya mengenai bimbingan kelompok kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Saya Bu. Silahkan Marwah. Setelah mengikuti bimbingan ini, saya menjadi mengetahui lebih banyak tentang disiplin, mulai dari perilaku tidak disiplin, perilaku disiplin, dan cara mengubah perilaku tidak disiplin menjadi disiplin. Mungkin itu hanya itu saja Bu. Terima kasih Marwah. Jadi sebagai seorang siswa atau pelajar, kita harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah dan maupun di tempat umum lainnya. Waktu kita sudah habis. Di sini ada yang bisa menutup bimbingan kita dengan doa. Ada yang bisa memimpinnya? Baik Bu, Silakan Ana. sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.